Al-Quran di Swedia kali ini diidentifikasi sebagai Salwan Momika. Dia adalah warga Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu. Sebagaimana dikutip dari AFP, Salwan Momika pada Rabu menginjak Al-Quran sebelum kemudian membakar beberapa halaman kitab suci umat Islam. Shalom saudara-saudara, apa kabar kita semua? Saya percaya kabar kita pasti baik-baik saja bagi kita semua. Selamat malam minggu bagi kita semua. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, saya membagikan bagi kita video cuplikan viral di sosial media bagaimana Al-Quran yaitu dibakar ya oleh orang-orang yang ada di Swedia, dan juga Al-Qurannya diinjak-injak ya saudara-saudara. Dan ini saudara viral di sosial media ya saudara. Sebenarnya perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji ya saudara. Kenapa saya katakan demikian ya? Saya tidak tahu apa agama mereka ya, tapi yang penting ya perbuatan yang mereka lakukan ini adalah sudah melanggar ya kebenaran ya. Apapun saudara agama mereka, apapun kitab yang mereka percayai, ya kita tidak boleh menghina dan kita tidak boleh menginjak-injak bahkan membakarnya saudara ya. Karena dengan perbuatan yang kita lakukan seperti itu, orang akan menilai kita, orang akan melihat kita siapa kita ya. Oleh karena itu mari kita simak dulu cuplikan berikut ini. Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu Republik Indonesia menyatakan mengecam keras aksi provokatif pembakaran Al-Quran oleh seorang warga Swedia baru-baru ini. Aksi tersebut dilakukan di depan Masjid Raya Södermalm, Stockholm saat Hari Raya Idul Adha. Kecaman itu disampaikan Kemenlu RI dalam akun Twitter resmi @kemlu_RI. Kemenlu pun menyatakan bahwa Indonesia bersama negara-negara anggota Organisasi Islam Dunia atau OKI di Swedia sudah menyampaikan protes keras atas kejadian ini. Diberitakan sebelumnya, polisi Swedia mengatakan telah memberikan izin untuk penyelenggaraan sebuah protes yang pelakunya berencana membakar Al-Quran di luar Masjid Utama Stockholm pada Rabu 28 Juni 2023. Insiden itu terjadi saat umat Islam di berbagai belahan dunia memperingati Hari Raya Idul Adha dan saat ibadah haji tahunan ke Mekah di Arab Saudi hampir berakhir. Pelaku pembakaran Al-Quran di Swedia kali ini diidentifikasi sebagai Salwan Momika. Dia adalah warga Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu. Sebagaimana dikutip dari AFP, Salwan Momika pada Rabu menginjak Al-Quran sebelum kemudian membakar beberapa halaman kitab suci umat Islam tersebut di depan masjid. Izin dari polisi Swedia datang 2 minggu setelah pengadilan banding negara itu menolak keputusan polisi untuk menolak izin 2 demonstrasi di Stockholm yang mencakup pembakaran Al-Quran. Polisi pada saat itu mengutip masalah keamanan menyusul pembakaran kitab suci umat Islam itu di luar kantor kedutaan besar Turki pada Januari. Aksi itu diketahui sampai menyebabkan pecahnya protes selama berminggu-minggu, seruan boikot barang-barang Swedia, dan selanjutnya menghalangi permohonan keanggotaan NATO Swedia. Turki sangat tersinggung karena polisi telah mengizinkan demonstrasi pada Januari. Polisi kemudian melarang 2 permintaan berikutnya untuk protes yang melibatkan pembakaran Al-Quran. Satu protes rencananya dilakukan oleh individu pribadi dan lainnya oleh organisasi di luar kedutaan Turki dan Irak di Stockholm pada Februari. Pengadilan banding pada pertengahan Juni memutuskan bahwa polisi salah karena melarang protes-protes itu. Pengadilan menyatakan masalah ketertiban dan keamanan yang dirujuk oleh polisi Swedia tidak memiliki hubungan yang cukup jelas dengan acara yang direncanakan atau wilayah sekitarnya. Permintaan demonstrasi pada Rabu kemarin diketahui diajukan oleh individu yang permohonan sebelumnya ditolak. Polisi mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah memanggil bala bantuan dari seluruh negeri untuk menjaga ketertiban. Seorang koresponden AFP melaporkan beberapa mobil polisi sudah diparkir di dekat masjid. Nah, itu dia saudara-saudara video cuplikan baru saja kita menyimak video cuplikan tadi. Saudara, ini adalah perbuatan yang tidak mulia dan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji dan jangan dicontoh ya. Apapun agama saudara, apapun suku saudara, jangan dicontoh.
Yang tidak baik tidak boleh kita contoh, tetapi yang baik perlu kita contoh. Itulah kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen, kita melihat begitu banyak ya sesuatu cobaan terjadi dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Bagaimana ketika kita melihat Alkitab ada yang dibakar, Alkitab dipijak-pijak, Alkitab dihina, agama kita dihina, kita tidak marah, saudara-saudara. Tetapi kita hanya terdiam, kita hanya berdoa. Karena kita tahu pembalasan itu bukan milik kita, tetapi pembalasan itu adalah milik Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, mereka akan berperkara dengan Tuhan, bukan kepada kita sebagai manusia. Ya, karena ketika mereka menghina Alkitab kita sebagai orang Kristen, mereka bukan menghina kita, mereka bukan menghina manusia, tetapi menghina Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, Alkitab yang kita percaya sangat teruji, sangat terbukti bahwa firman itu adalah ya dan amin, ya dan pasti. Langit dan bumi ini kan berlalu, tetapi perkataan Tuhan yang ada di Alkitab tidak akan berlalu. Alkitab boleh disobek, Alkitab boleh diinjak-injak, dibakar, tetapi firman-Nya yang tersimpan di dalam diri kita tidak akan pernah berlalu dari dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari kita baca Alkitab kita, mari kita renungkan Alkitab kita. Karena ketika Alkitab ini kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, apakah masih ada Alkitab, apakah Alkitab akan dihanguskan, apakah Alkitab akan dihilangkan, kita tidak tahu. Tetapi kalau kita banyak baca Alkitab, banyak merenungkan, maka di sini dalam hati kita, dalam jiwa kita akan banyak tersimpan janji-janji Tuhan. Kiranya lewat video ini kita diberkati. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.